Kok bisa sih seseorang yang dulunya pegawai honorer yang hanya digaji Rp20.000 menjadi pemilik berbagai brand kecantikan besar di Indonesia, termasuk Wardah? Halo Future Ready Leaders, kembali lagi bersama Candela Learning. Kali ini kita akan membahas kisah sukses pengusaha Indonesia lagi nih, yang bernama Nurhayati Subagad, di mana beliau menerobos berbagai tantangan dan kesulitan sampai bisa menjadi pengusaha yang sangat sukses. Dan rahasia di balik kesuksesannya Nurhayati Subagad. Tapi sebelum kita bahas, kalau kamu ingin menonton berbagai kisah sukses lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan cek video-video Candela lainnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Coba deh kamu ke toko kecantikan. Pasti ada produk yang bernama Emina, Makeover, dan Wardah. Ketiga brand tersebut dimiliki oleh Nurhayati Subagad. Benar sekali, 3 brand kecantikan besar yang per 2018 telah mencakupi 30% dari seluruh pasar produk kecantikan di Indonesia didirikan oleh beliau. Tetapi sebelum mendominasi pasar produk kecantikan, banyak tantangan sulit yang beliau harus lalui loh. Nurhayati Subagad lahir pada tanggal 27 Juli 1950. Dari kecil beliau adalah sosok yang cerdas. Terbukti dalam prestasi-prestasi pendidikan beliau yang berhasil memasuki Universitas Institut Teknologi Bandung di jurusan farmasi. Kecerdasan ini kembali lagi terlihat saat beliau mendapatkan predikat lulus terbaik saat beliau lulus kuliah pada tahun 1975. Meskipun demikian, jalan kesuksesan beliau jauh dari mulus. Dengan predikat lulusan terbaik, beliau kira saat mencari pekerjaan, prosesnya akan mudah. Ternyata realita jauh dari yang beliau pikirkan. Beliau mencoba untuk mencari berbagai pekerjaan, termasuk mendaftar untuk menjadi dosen, tetapi ternyata beliau ditolak untuk menjadi dosen. Pantang menyerah, beliau terus mencari pekerjaan. Akhirnya, beliau mendapatkan kerja di sebuah rumah sakit umum. Tetapi di sana beliau hanya menjadi pegawai honor dan hanya digaji Rp20.000. Meskipun demikian, Nurhayati Subagad tetap tidak menyerah. Setelah menikah dengan suaminya, beliau pindah ke Jakarta. Di sana, beliau akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai apoteker di sebuah perusahaan kosmetik terkenal. Dan beliau menetap di sana selama 5 tahun. Disinilah beliau mempelajari banyak ilmu mengenai dunia kosmetik. Bekerja di sana juga mencetuskan ide untuk membuat bisnis kosmetik sendiri. Setelah lewatnya 5 tahun tersebut, persisnya pada tahun 1985, Nurhayati Subagad memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan membuat perusahaan kosmetik lokal baru bernama PT Pusaka Tradisi Ibu. Dengan hanya 2 karyawan, produk pertama yang beliau keluarkan adalah sebuah shampoo berharga terjangkau yang bernama Putri. Tentunya menjual produk kosmetik baru tidaklah mudah. Beliau sampai harus menjual produk tersebut dengan cara door to door ke puluhan bahkan mungkin ratusan rumah dan salon. Kegigihan beliau terbukti berhasil karena bisnis beliau terus berkembang selama 5 tahun. Tetapi setelah itu, tragedi besar terjadi. Pabrik bisnis beliau dimakan lahap oleh kebakaran api. Hal tersebut membuat segala progres yang beliau sudah lakukan selama 5 tahun lenyap dengan sekejap. Dikarenakan hal tersebut, perusahaan beliau hampir bangkrut. Jatuh terpuruk, sepertinya mustahil untuk bangkit dari tragedi ini. Tetapi beliau tidak pernah menyerah. Dengan bantuan suaminya, beliau mulai merintis bisnis kosmetik lagi dari nol. Teruslah beliau berusaha untuk membangun bisnisnya lagi. Pada tahun 1995, beliau memutuskan untuk membuat brand baru bernama Wardah. Secara bertahap, beliau terus membangun bisnisnya. And the rest is history. Wardah akhirnya menjadi salah satu brand kosmetik pilihan utama, terutama untuk para muslimah. Tetapi kesuksesan Wardah tidak memberhentikan Nurhayati Subagad untuk terus berinovasi. Beliau juga membuat 2 brand kosmetik lagi, Makeover pada tahun 2010 dan Emina pada tahun 2014. Sekarang, ketiga brand tersebut adalah brand-brand kosmetik pilihan utama untuk banyak masyarakat di Indonesia. Kok bisa sih sosok Nurhayati Subagad mencapai kesuksesan yang sangat besar meskipun dalam kehidupannya banyak sekali tragedi yang terjadi? Rahasia yang paling penting adalah satu, yakni pantang menyerah. Coba deh lihat kisah beliau lagi. Dari setiap tragedi yang terjadi di kehidupannya, beliau tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk bangkit dari segala tantangan yang terjadi. Saat beliau ditolak ketika melamar menjadi dosen, beliau terus mencari pekerjaan lain. Saat beliau mendapatkan pekerjaan yang hanya dibayar Rp20.000, beliau tetap kerja dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Saat beliau mengambil resiko untuk membuat bisnisnya sendiri,
beliau rela untuk melakukan apapun agar bisnis tersebut berhasil, sampai rela untuk menjual door to door ke berbagai perumahan dan salon. Dan tentunya saat pabrik beliau dimakan lahap oleh api, beliau tetap bangkit dari tragedi besar tersebut, berusaha sekuat tenaga agar perusahaannya tidak bangkrut dan bangkit dari titik nol. Nur Hayati Subakat bisa saja terus mengeluh, meratapi nasib, dan menyerah karena tragedi-tragedi ini. Tetapi beliau selalu take action dalam menyelesaikan tantangan tersebut, melakukan segala hal yang beliau bisa lakukan untuk bangkit kembali, dan itulah alasan kenapa Nur Hayati Subakat bisa menjadi pemilik berbagai brand kosmetik terkenal di Indonesia.